Baik, Bapak Ibu, kita tunggu 5 menit lagi ya. Masih ada yang belum masuk ya. Ini Bu Fitri, Bu Margareta, Bu Sumartini, Bu Rahmawati, Bu Nurheti, Bu Santi, Pak Ibrahim. Kami infokan kepada teman-temannya Bapak Ibu ya untuk segera masuk ke ruang kolaborasi. Kegiatan bisa dimulai. Oke. Siap, Pak. Jadi masuk berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang satu lagi ya. Pak, siapa yang belum nih? Pak Ibrahim ya? Sudah ya. Ya. Kalau untuk PP-nya belum ada yang hadir ya, Pak Suwali sama Bu siapa? Bu Eta. Sudah Kak Bu Eta? Mandiri. Apa itu? Mulai dari diri. Sudah Sudah. sampai navigasi 9, woi. Mantap. Mana navigasi 9? Baru navigasi 1 terkirim tuh. Saya lihat tadi. Masih pelajari materi di navigasi 2 sama 3 nih. Eksplorasi 2, 3. Sama, Bu. Ya. Baru mengisi eksplorasi 1. Mulai diri sudah. Kah? Ya? Sakit, pilek. Iya, ini sudah 2 minggu ini. Dari tadi saya dengar narik-narik terus. Ini sudah agak mendingan ini, Bu Fit. Kemarin itu biasa kan aktivis, enggak berhenti-berhenti. Tetap semangat, Ibu. Tinggal selangkah lagi kita berjuang. Iya, amin. Mudah-mudahan lulus ya. Tadi pagi saya lihat-lihat, aduh, hari ini cepat betul. Hari ini kegiatannya saya enggak perhatikan. Itulah ya, karena kita juga kali sibuk ya, banyak kegiatan di sekolah. Jadi terasa Iya, cepat. tadi malam kan saya buka. Nggak terasa ya, sudah mau selesai ya. Iya, Pak. Sudah mau selesai ya. Bisa 4 kali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan ruang kolaborasi. Ya Allah, tidak terasanya. Nggak terasa ya. Kalau udah melewati modul 2 itu sudah mau selesai gitu. Iya, Pak. Nanti tiba-tiba udah di lokal area 7 gitu. Iya, Pak. Panas. Sama bahan ajarnya itu enggak ada ya? Bahan pembelajaran kita tuh di depan tuh. Iya, saya pun Dieksplorasi, tidak. Dieksplorasi Iya, di eksplorasi baru ada. Iya. Bahannya Oh, di eksplorasi. Kalau mulai diri kayaknya kita banyak membahas kasus-kasus kan. Iya. Baru ini kan kayaknya kita ngulang, Bu, Bagja. Apa itu kan kita ngulang lagi materi di modul 1 sama modul 2. Iya, Kak, saya belum nyampe di situ, Bu Fitri. Berarti Bu Fitri sudah selesai nih sampai navigasi 9. Iya. Sudah selesai. Saya baru dibuka buka aja, dibuka. Dibuka, belum dikerjain. Dibaca-baca. Alhamdulillah. Baru buka di navigasi, di eksplorasi tuh navigasi 3 nih. Buka lihat materinya banyak di eksplorasi. Halo.
Bu Heti. Halo, Bu Eta. Izin ke belakang sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, kita bisa mulai ya. Bisa dihidupkan dulu videonya. Oke, silakan Pak Ibrahim untuk memimpin doa, Pak Ibrahim.
Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan protokol malam ini, mari bersama-sama kita berdoa agar aktivitas kita dapat berkah dan apa yang kita lakukan jadi amal ibadah kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ibrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Kita masuk di modul 2 sesi 1 ya. Di sini yang akan kita bahas tentang modulnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya rasa Bapak Ibu kondisinya saat ini sehat semua ya. Bu Fitri, Bu Margareta, Bu Smartini, Bu Rahmawati, Bu Nurheti, Bu Santi, Pak Heri, Pak Ibrahim, Pak Swati ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat ya, walaupun di modul 3 ini kita sudah berada di modul yang berkaitan dengan kepemimpinan dan juga manajerial sebagai pemimpin pembelajaran ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu ya sudah berada di titik ini. Kita sisa di 4 pertemuan dengan ini ya. Jadi sisa 4 pertemuan kita, setelah itu Bapak Ibu akan fokus di local area, fokus di pendampingan individu bersama pengajar praktik, dan fokus di persiapan-persiapan di tahun 2025 ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan saat ini bermanfaat dan mendapatkan hasil yang maksimal ya dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jangan pernah menyesali tugas yang sudah kita kerjakan saat ini. Mentang-mentang menterinya berubah, nanti wah kan tidak terpakai lagi nih kurikulumnya gitu ya. Tidak ada lagi. Bapak Ibu cukup dan harus berbangga diri ya, karena dari sekian ribu, dari sekian juta guru, Bapak Ibu adalah satu dari sekian yang terpanggil untuk mengikuti program yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Ini luar biasa sekali ya. Kita pernah mengikuti program-program sebelumnya itu hanya ada 2 gelombang, ada hanya 1 sekali gitu, tapi untuk program ini kita bisa sampai di 12 gelombang, 12 angkatan ya, sampai di akhir masa jabatan menteri. Ini sebuah perubahan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu adalah menjadi bagian dari itu semua. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tantangan baru sebagai seorang guru tentunya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran pastinya, dan Bapak Ibu pasti akan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan aset itu. Nah, oke Bapak Ibu ya, di dalam pemimpin pembelajaran ini, di modul ini adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nanti waktunya sama ya, 4 JP ya, 4 jumlahnya ya, jumlah jam pelajarannya ada 3 JP ya, 3 jam pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu akan terbagi ya, menjadi diskusi kurang lebih 90 menit ya. Nanti kita akan refleksi sebelum diskusi, kemudian refleksinya akan kita sesuaikan gitu. Nah, tapi sebelum itu saya juga perlu sampaikan ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah Bapak Ibu nanti akan atau CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan juga strategi pemanfaatannya secara efektif itu bagaimana. Dan pastinya kesepakatan belajarnya sama seperti biasanya ya, bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu udah ada di modul 3.2 ini ya, dengan materi yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, maka dari modul tersebut ya, dari modul tersebut saya ingin tekanin
aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan di LMS itu apa saja kira-kira? Ada yang bisa memberikan jawaban atau memberikan penyampaian terkait apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 3.2 ini sebelum kita melaksanakan ruang kolaborasi ini? Bahasanya merefleksikan sih ya yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 3.2 ini. Siapa kira-kira yang ingin memberikan jawaban? Bu Nurheti, silakan Bu Nurheti. Oh, Bu Rahmawati. Bu Rahmawati apa Bu Nurheti dulu nih? Bu Rahma dulu ya, silakan Bu Rahma. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya pelajari Pak sebelum kegiatan Rukol ini adalah tentunya kembali ke konsep pendidikan guru penggerak, yaitu konsep dengan rumus merdeka, dimulai dari M adalah mulai dari diri. Jadi kita atau kami diberi kemandirian untuk belajar sendiri terlebih dahulu dengan konsep-konsep yang kita miliki, mengisi sesuai dengan apa yang mencoba untuk mengisi apa yang ada di LMS sesuai dengan pemahaman kita sendiri dulu. Kemudian setelah itu ada materi dari LMS dan disinkronkan di dalam kegiatan diskusi di kegiatan Rukol ini. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali ya. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Rahmawati ya, bahwa Bapak Ibu Rahmawati mengkorelasikan dengan alur proses dalam program pendidikan yang Ibu ikuti, yaitu dengan alur merdeka ya. Kalau dulu merdeka itu R-nya double Bu, ruang kolaborasi dan juga refleksi gitu. Sekarang dijadikan satu, jadi benar-benar merdeka gitu ya. Luar biasa sekali. Dan dari pengelolaan sumber daya ini berarti Bapak Ibu sudah banyak hal yang Ibu ketahui ya. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah tahu ya tentang bagaimana sih pengelolaan sumber daya itu gitu. Tapi nanti Bapak Ibu akan semakin dalami di modul-modul ini bersama rekan-rekan di kelompoknya. Nah, kira-kira ada lagi Bu Nurheti ya? Silakan Bu Nurheti. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, kalau saya Pak masih mempelajari di pendahuluan Pak ya di LMS. Kalau saya lihat di pendahuluan itu bahwa dalam materinya di 3.2 itu kita garis besarnya itu menggunakan sumber daya sekolah itu untuk meningkatkan kualitas belajar. Kalau saya pemahamannya masih di pendahuluan Pak, belum saya buka di diri, belum, semuanya belum, masih di pendahuluan Pak. Baik, Pemahamannya luar masih biasa. Di pendahuluan aja udah tahu bahwa pengelolaan sumber daya ini pastinya untuk kebutuhan sekolah gitu ya. Nah, iya. dalam pengelolaan sumber daya itu kan sebenarnya sumber daya itu banyak sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira yang sudah tahu tentang sumber daya yang dimiliki oleh sekolah itu apa saja sih gitu ya. Itu ada di modul. Tentunya itu ada di modul. Dan Bu Sumartini ingin memberikan penjelasan. Silakan Bu Sumartini. Baik Pak, yang saya telah pelajari di modul 3.2 itu faktor yang mempengaruhi ekosistem di sekolah itu yaitu faktor biotik dan abiotik. Kalau faktor biotiknya itu adalah murid, kepala sekolah, staf atau tenaga kependidikan, guru, penguasa sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotiknya itu yaitu keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Itu Pak ya. Baik, terima kasih Bu Sumartini sudah mengarah ke tujuan dari pembelajaran pengelolaan sumber daya ya. Ada dua faktor yang Bu Sumartini tahu ya, bahwa ada faktor biotik dan faktor abiotik, di mana Bu Sumartini sudah memberikan pemaparan terkait faktor biotik itu apa saja, abiotik itu apa saja ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan buat Bu Sumartini ya, buat Bu Nurheti.
luar biasa sekali ya, sudah ditemukan ya. Faktor biotik itu salah satunya adalah peserta didik, kemudian kepala sekolah, biotik, keuangan gitu. Nah, Bu Margareta sepertinya ingin memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Silakan, Bu. Kan suaranya belum, Bu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam buat Bapak Ibu guru semuanya. Kalau saya berkaitan dengan ekosistem di sini yang sudah saya pelajari adalah ekosistem biotik dan abiotik yang berkaitan dengan biotik di sini adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru di sekolah, siswa dan wali murid. Dan kalau yang berkaitan dengan unsur abiotik itu adalah keuangan, sarana prasarana di sekolah. Kalau sumber daya itu yang berkaitan. Saya ngatur ya. Ya, silakan Bu. Maaf, ada gangguan. Kalau ya itu saya menangkap dari pikir yang ada di sekolah. Baik, terima kasih ya Bu Margareta ya. Itu Luar dari biasa saya. ya, sudah memberikan pencerahan ya. Bu Nurheti, Bu Rahmawati, Bu Sumartini, Bu Margareta. Saya belum dengar deh suaranya Pak Ibrahim ini dan Pak Heri ini. Gimana? Pak Ibrahim dulu atau Pak Heri dulu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami Pak di kegiatan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sini bagaimana hubungannya dengan seorang pemimpin yang dikembalikan pada penyusunan KWSP Pak. Jadi sebelum penyusunan KWSP kan biasanya seorang pemimpin itu dia harus mengetahui tentang apa saja aset-aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah. Misalnya kalau aset yang ada di sekolah, sumber daya manusianya termasuk gurunya, termasuk siswanya. Kalau yang berhubungan dengan di luar sekolah, biasanya sekolah itu memiliki kemitraan Pak. Mereka ada MOU seperti instansi kesehatan, puskesmas, lalu ada yang hubungannya dengan kegiatan di sekolah itu seperti kebiasaan menabung itu biasanya kita ada kerjasama dengan bank, lalu ada juga kegiatan berhubungan bagaimana menumbuhkan karakter jiwa sosial kita itu ada dengan Basnas Pak. Nah hubungannya dengan aset yang berhubungan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Margareta tentang abiotik, yaitu sarana seperti sarana olahraga, lalu mungkin ada musola, termasuk perpustakaan dan ruang lab. Itu yang saya ketahui Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ibrahim ya. Luar biasa sekali ya Pak. Dari Bu Margareta ke Pak Ibrahim sudah mulai integralisasi ya. Ada dalam pemberdayaan tuh, sumber daya itu ada melibatkan puskesmas, melibatkan tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah. Itu kalau di dalam modul, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti silakan disimak, kalau salah nanti silakan dibenarkan ya. Itu berarti salah satunya adalah aset lingkungan gitu ya. Nah, salah satu ada aset lingkungan. Kemudian kalau kita memanfaatkan bupati, wali kota, anggota DPR dan lain-lain, itu aset politik yang bisa kita manfaatkan dan kita optimalkan progres sumber dayanya. Kemudian dan lain-lain ya, saya tidak boleh membuka materi itu. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan memunculkan gitu ya kan. Pak Heri, silakan Pak Heri, kok menutup lagi videonya ini. Ya Pak. Silakan Pak Heri mau menyampaikan atau gimana? Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam bahagia buat Bapak Ibu guru hebat semua. Tetap semangat, tetap sehat terus. Terkait masalah materi di modul 3.2 ini yang sudah saya pelajari sih Pak, berkaitan dengan pengelolaan aset, kemudian pendekatannya itu berbasis dua poin pendekatan berbasis kelemahan atau kekurangan sama pendekatan berbasis kekuatan atau aset-aset yang kita miliki. Jadi dalam ranah konteks mendukung pemberdayaan aset ini, maka kita harus melakukan proses dua pendekatan tadi, melihat untuk bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada itu dari sudut pendekatan yang lebih efisien. Karena pada dasarnya dalam ekosistem sekolah itu, baik itu semua abiotiknya maupun biotiknya itu pada dasarnya saling mendukung. Ketika di abiotiknya ada kekurangan, maka mungkin kita harus melakukan pendekatan pada biotiknya sebagai pendukung dari peningkatan manajemen di sekolah. Mungkin gambaran saya pada konteks pendekatan dalam pengelolaan aset lokasi, Pak. Di abiotiknya kurang, maka di biotiknya mungkin bisa kita tingkatkan untuk menutupi atau mendukung peningkatan pada aspek abiotiknya. Mungkin itu ya Pak Aris. Terima kasih Pak Heri, luar biasa ya bahwa faktor biotik dan faktor abiotik itu sangat penting dalam pengelolaan aset. Ya. Baik, Bu Fitri mau menambahkan gimana? Oke, terima kasih Pak. Menambahkan aja dari penyampaian teman-teman. Mungkin kita di sekolah lebih baik pendekatannya lebih ke pendekatan berbasis aset, di mana sekolah kita itu bisa, yang saya baca ada 7 aset utama. Yang pertama modal manusia, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, serta finansial. Oke, mungkin sampai situ yang baru saya pelajari. Baik, biasa langsung tertuju kepada tujuan utamanya ya, bahwa ada modal dalam ini bagaimana kita memanfaatkannya ya. Bu kita ini langsung menutup dengan modal itu luar biasa sekali ya. Pak Heri, Pak Ibrahim, Bu Margareta, Bu Sumartini, Bu Rahmawati, Bu Nurseti, dan terakhir langsung ditutup bahwa ada modal di dalam lingkungan sekolah yang bisa kita kembangkan dan kita optimalkan. Ada 7 modal. Dan nanti di kelompok nanti ya, Bapak Ibu sepertinya akan diskusi terkait itu. Oke, ya. Pak Bu Santi sepertinya sedang mengikuti kegiatan juga. Bapak ya, saya perlu menyampaikan mungkin nanti setelah beliau aktif di kita, dia akan memberikan komentar-komentar terkait apa yang sudah beliau pelajari. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya sudah buka mic-nya untuk kelompok. Silahkan Bapak Ibu berkelompok. Share dulu link-nya. Kirim dulu. Oke, silakan di nanti Bapak Ibu masuk, tunggu dulu kan baru masuk. Saya bisa memberikan penjelasan dalam satu ruangan dulu ya. Nah, Bapak Ibu, materi-materi Bapak Ibu yang pelajari dalam eksplorasi konsep dan lain sebagainya, bahwa dalam proses pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu ada 4 poin yang Bapak Ibu perlu tahu ya, bahwa di dalam pengelolaan sumber daya itu adalah sekolah itu adalah sebagai ekosistem ya. Sekolah itu sebagai ekosistem tadi yang seperti disampaikan oleh Bu siapa tadi ya, Bu Martini ya, ada biotik dan abiotik, kemudian dikuatkan oleh Pak Heri ya. Kemudian di dalam sebuah sistem tersebut itu ada pendekatan-pendekatan ya, pendekatan-pendekatan yang berbasis kekurangan, berbasis aset ya, atau kekuatan. Kemudian di dalam akses kelemahan dan kekuatan itu Bapak Ibu juga akan tahu ya bagaimana mengelola dari kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Kemudian yang berikutnya ada juga ABCD ya, karakter konsep pendekatan ABCD, asset based
asset based community development atau karakteristik yang sangat sehat dan resilient ya. Resilient itu semacam bagaimana kita mampu dalam mengadaptasikan teknologi kita ya yang kita kuasai dan bisa kita sesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Kemudian di dalam pendekatan yang lain adalah aset-aset dalam komunitas ya, aset-aset dalam komunitas ya. Ada 7 modal utama seperti yang disampaikan oleh Bu Fitriani tadi ya. Dan semua Bapak Ibu di sini sudah memberikan perwakilan penjelasan terkait dengan substansi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, sekarang Bapak Ibu akan berkelompok ya. Saya hanya akan membuat 2 kelompok ya. Silahkan ditentukan ya. Boleh dengan jin yang berbeda, tetapi kalau bisa wilayahnya sama. Ya. Supaya aset-aset yang dikelola itu sama ya, sesuai lah paling nggak dalam diskusi. Ya contohnya kalau di Tarakan Utara ya usahakan yang paling dekat dengan teman-teman yang di Tarakan Utara, seandainya ya karena saya tahu wilayahnya. Kemudian silakan nanti setiap kelompok mengidentifikasi ya, aset dan modal yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa saja ya pemanfaatannya. Dan yang ketiga adalah hasil pemetaan, identifikasi bisa dalam bentuk poster, tabel, mind map dan lain-lain sesuai dengan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu sajikan dalam kelompok diskusi hari Senin nanti. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu masuk di modul, ya. Masuk di ruang kelompok. Silakan kelompoknya Pak Suwardi atau WP Ibu siapa satunya? Bu Windy. Bu Windy. Ya. Ya, silakan. Yang di kelompok satunya, ya. Di rukun kelompoknya ini sudah saya share di grup. Setelah ini saya akan tutup. Nanti silakan salah satu mengkoordinasikan untuk menempatkan kelompoknya ya. Silakan saya langsung menutup suara dan video saya. Oh ya, untuk waktu maksimal 90 menit ya. Untuk pembagian kelompoknya Pak, apakah berdasarkan domisili, wilayah, atau berdasarkan kelompok PP? PP aja lah sudah. PP aja kalian. Karena kalau Bu Sumartini sendiri. Usahakan kelompok di domisili ya. Kalau sendiri ya cari yang terdekat ya. Karena di dalam aturannya seperti itu. Perintah kelompoknya seperti itu. Nah, berarti berdasarkan domisili. Domisili sekolah atau sekolah tempat tinggal ya? Kita jauh-jauh semua ini. Ya, dari Domisili. Ya, pastinya untuk mendukung sekolah itu pasti ya, karena yang kita gunakan untuk aset yang ada di sekolah juga bicaranya ya. Maka pasti pada dasarnya hubungannya dengan di sekolah. Kalau saya Tarakan Tengah. Ya. Siapa lagi Tarakan Tengah? Saya Tarakan Timur. Tarakan Timur berapa orang? Tarakan Timur berapa? Saya Tarakan Barat. Saya Tarakan Barat juga Ibu Eti. Sama Bu Santi ya. Tarakan Barat. Nah, Tarakan Barat 3. Tarakan Timur, Bu Tini? Tarakan Utara. Utara sendiri. Oh, Utara sama Bu Margareta. Saya jembatan besi Tarakan Timur. Oh iya. Iya. Dekat mana ini Utara? Begini bisa masuk di mana? Ya? Dekat sama Barat ya. Dekat sama Barat. Dekatnya sama Barat. Nah, habis Pasir Putih, ya kan? Itu masuk di Barat. Karanganyar itu masuk Barat. Karanganyar. Iya, Karanganyar, Pasir Putih ke Juwata deh. Nah, Juwata Utara. Nah, ya berarti Dekat Barat ya Barat. Ya berarti Pak Heri sudah bisa kali ya Pak Heri membagi dengan informasinya teman-teman tadi. Ya kalau konteks pembagian sih yang memungkinkan ya, kalau Bu Eta timur, Pak Ibe timur, saya timur posisinya. Cuman kan bertiga aja timurnya nih, jadi tetap harus nyari yang di tengah satu. Paling dekat timur tuh tengah. Ya. Itu Bu Rahmawati Rashid ya. Bu Rahma sama enggak ya Bu ya? Bu Rahma. Kami ya. Bu Rahmawati atau Bu Santi, itu konteksnya masalahnya. Karena itu di tengah. Saya Tarakan Tengah ya?
Saya sebutnya Tarakan Tengah ya? Nah, SMP 1. satu tengah. SMK Iya. 1 tengah. Terus nanti Jadi gimana? Yo, ayo, ayo. Bu Santi Ayo. mana suaranya? Masuk kelas. Bu Santi Iya, lagi Zoom. Bu. tinggal Bu Ada Santi. Zoom juga. Berarti satu kelompok aja semua, Pak Heri, Bu Santi, Pak Ibrahim, Pak Heri, saya, kemudian Bu Margareta. Kami cuma Bu bertiga. Margareta. Nanti Iya, biar dasarnya Iya, tadi betul. Sesuai fasil aja. Sesuai fasil. Sesuai Maksudnya liga aja. Biarkan nanti kita ngebahas daerah mana kita bisa cari tahu gitu. Kalau ngebahas semua barat, tengah hari semua. Tapi katanya tadi Pak fasilitator seperti itu aturannya di ini. Di khusus untuk di Kita kan modul ini. Kita kan alhamdulillah masih satu kota, masih satu Tarakan. Pasti yang dibahas juga pasti Tarakan. Jadi bagaimana? artinya baiknya. biar lebih Yang mana lah? Yang mana baik? lebih enak untuk proses mengerjakannya sih. Sebenarnya sudah mewakili sih, semua sudah mewakili untuk Diskusinya. konteks perwakilan wilayah yang memang konteksnya adalah mendekati. Ya, posisinya kayak Bu Eta sendiri, Juwata tinggalnya tapi yang pasti paham tentang potensi aset yang ada di Juwata juga. Posisinya seperti itu. Iya. Tapi kalau memang Kalau teman-teman saya mau sih sesuai, Pak, iya karena ini tuntutan modul ya mungkin ada tujuan tersendiri kali ya yang dicoba ingin dicapai ya mengapa misalnya pembagian kelompok itu berdasarkan Wilayah. domisili, berdasarkan ya wilayah karena akan didiskusikan mungkin aset apa yang ada di setiap wilayah itu. Berarti Artinya memang khusus untuk di modul ini ada tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti itu. berarti saya ke Bu Rama, Bu Heti mereka. Ibu, Bu Santi sama Bu Pak Heri sama Bu Rama, Pak Ibe satu kelompok begitu. Pokoknya yang dekat-dekat aja. Tarakan Tengah itu dekat dengan Pak Heri di mana? saya di SMP 5 Timur, Pak Ibe Timur, Timur. Bu Eta Timur. Timur Iya. saya. Pindahlah di SMP 12. Domisili saya di utara. Di mana nih? Domisili saya tengah. Nah, Kalau gitu saya sama Bu Sumartini aja. Bu Sumartini. Berdua. kita sepakati dulu karena waktu terus berjalan ya. Kalau kita masih di gitu. Bu Rama, Pak Heri, ini saya di utara, jadi saya masuk di kelompok. Ya, itu aja. Oke. Bu Heti kah atau bagaimana? Kalau di Bu daerah Rama sama Bu Santi, Pak Heri sama Pak Ibe. Oke, silakan ya, ketua kelas. silakan. Atau bagaimana nih? Tinggal Ayo. sedikit waktunya. Waktu kita Ya. Iya, mohon izin baru bergabung, tapi saya pindah Zoom sana sini ya Wah, teman-teman. luar biasa. Ya. Saya lompat sana lompat sini. Kalau boleh urun saran, kayaknya yang dibahas ini nanti kan daerahnya kan daerah Kota Tarakan kan. Satu Sementara kan kelompok kita ini kan ibaratnya sudah mewakili masing-masing kecamatan. Iya kan, sekolah kita. Jadi menurut saya sesuai dengan PP-nya aja nggak apa-apa karena saya dengan Pak Heri, Pak Ibrahim dekat sekolahnya kalau dengan Bu Rahma juga dekat. Kalau mau dengan tempat tinggal kasihan lah Bu Sumartini. Atau saya pindah yang nggak ada selatan kan biarlah saya sama Bu Fit selatan. Ya udah. Gitu ya teman-teman ya. Intinya pada dasarnya kita sudah satu kota Tarakan walaupun yang kita bahas aset yang ada di Tarakan juga itu pasti kita bahas. Ya, Iya, karena yang dibahas kan asetnya Tarakan. Kalau kita bahas nanti per wilayah Nggak selesai nanti.
wilayah kecamatan nanti kita agak susah nanti di kecamatan Tarakan Utara nanti agak sulit itu posisinya. Iya, terserahlah ketua kelas. Baik, kita sepakati aja. Kita ngikut aja. Iya, karena juga posisinya pas ya, posisinya pas saja untuk timur tengah barat. Begitu juga di teman-teman di PP-nya Bu Widi itu juga ada tengah, barat, utara. Jadi pas ya. Ada timur, bahkan ada timur juga posisinya. Ada Bueta juga posisinya. Tapi Bueta tinggalnya di utara. Oke, yang masuk ke room sebelah. Nomor 2. Terakhir kemarin siapa ya? Kami di sini. Oh, kita di sini ya, kemarin ya, Bueta ya? Oh, berarti kita ya, lagi. kami kemarin yang pindah. Hari ini keluar. Oh, gantian, berarti gantian. Ya. Hari ini kita keluar. Musir loh ya, Musir. Ini kelompok saudara kasih lagi MPP. Iya. Bu Ramawati bisa Gimana kirim kita linknya ya Bu Ramawati ya, bisa kirim linknya karena HP laptop saya habis baterainya. Ada di. Saya kirim. Iya. Ya, terima kasih. Berarti kita yang keluar ya, teman-teman ya. Iya. Iya. Oke. Saya izin keluar. Izin keluar. Ya. Iya. Nanti masuk lagi. Sampai ketemu 45 menit ke depan. Pak Heri, Pak Ibe, dan Bu Fit, saya nanti izin lompat ya kalau misalnya pas saya diminta untuk mempresentasikan di Zoom sebelah. Ini karena masih mempresentasikan dari sekolah lain gitu. Nanti kalau pada saat bagiannya saya nanti saya lihat ya. Kita kondisikan aja Bu. Siap. Senin berpresentasi Bu. Oh, iya siap. Mohon info ya karena program TEVA ini emang lagi dijalanin banget dan kami memang harus menyampaikan pengimbasannya ke sekolah lain. Siap. Nanti saya sampaikan ke kami Bu ya programnya ya. Kayaknya kalau SMP SD belum ada TEVA Pak, Teaching Factory. Yang ada TEVA adanya cuma di SMK. Nanti kita bikin perusahaannya Bu. Ya oke siap. Nanti kita join kemitraan. Loh iya ini juga termasuk pembahasannya aset. Pemberdayaan aset ya. Budaya aset itu masuk Pak di dalam TEVA. Masuk sekali. Dan memang poinnya sudah ke situ arahnya. Iya. Makanya kami pun mau coba-coba kalau seandainya bisa bergabung di pemberdayaan seperti itu ya akan menambah poin untuk melakukan pemberdayaan aset yang maksimal. Betul. Nanti kita mulai dari kemitraan aja dulu Pak. Oke siap. Baik Ibu Pit silahkan dipimpin kami untuk kita diskusi pada ranah tugas ruang kolaborasi malam ini ya. Dan kita diminta untuk melist sumber daya yang ada dalam setiap wilayah yang kita miliki. Posisinya kita melist itu pada dasarnya untuk aset yang ada di Kota Tarakan dulu lah. Mulai dari apa nih saya? Yang pertama melakukan list untuk sumber daya yang ada di
daerah, atau kita mengidentifikasi, membuat daftar dari aset-aset yang ada di wilayah kita dulu. Maksudnya di Tarakan, karena konteksnya Tarakan ini dia tidak mesti harus satu ya, bisa sampai ke mana-mana juga posisinya. Mau dari utara kah, mau dari barat kah, tengah kah, itu tetap bisa kita jangkau untuk kita lakukan sebagai dasar pemanfaatan sumber daya. Contoh kalau kita ada apa-apa, tetap dalam ranah kemitraan itu sebagai pemanfaatan sumber daya yang ada, kita bisa berkolaborasi dengan kepolisian. Sementara kepolisian itu di sektor ada, di Polres ada. Tapi biasanya kalau kita untuk materi, untuk ibaratnya sosialisasi sebagai bentuk kemitraan dengan kepolisian itu pasti kita ngambilnya dari Polres. Nah itu Polres pun adanya di Tarakan Barat. Kalau untuk yang kesehatan seperti dinas kesehatan itu ada di Tarakan Tengah. Gedung Gadis kan? Enggak. Tarakan Barat juga. RSUD? Oh, dinas kesehatan di tengah. Kalau dinas kesehatan timur dong, Pak. Kan timur. Oh, iya. Dinas Gedung kesehatan timur wanita, ya. gedung wanita. Gedung wanita. Iya. Nah, BNN pun timur. Ini Timur. kemitraan ini Bu Wid, dibuat listnya Bu Wid. Kemitraan. Siap. Nah, Ini lagi mencari saya coba untuk cotean dulu. menggali kemitraan yang sudah pernah dibuat oleh sekolah, yang pernah dilaksanakan oleh sekolah, itu terkait juga kepada BNN, kemudian kepada kepolisian, kesehatan, posisinya. Karena kami kalau di BNN itu kasus ke penyalahgunaan obat-obatan itu, kalau kepolisian itu termasuk penanganan lalu lintas itu dengan kepolisian. Nah yang belum masuk itu nggak ada jalur bisa masuk ke kayak di IDEK itu nggak ada jalur, ke Faktori itu nggak ada jalur sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk bantuan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, kayak IDEK itu untuk minta buatkan kursi kah, tempat duduk kah, tapi mainannya adalah proposal. Kalau izin Pak Heri, Iya Bu. kalau untuk di SMK sebenarnya kalau untuk kemitraan lebih luas lagi Pak. Nah, iya. Seluruh kota Tarakan itu dunia usahanya kemitraan dengan kami. Apalagi SMK 1 kan emang piloting. Apa namanya? Jurusan paling gendut gitu loh. Jurusannya paling banyak yaitu 7 jurusan, di mana akuntansi kelembagaannya ada, perkantorannya ada, pariwisatanya punya, terus ditambah seni kreatifnya ada. Jadi kalau untuk kemitraan dunia kerja, seluruh bagian di Kota Tarakan masuk ya. Sudah kami jejaki gitu. Termasuk CSR, Bank Indonesia itu juga sekarang sudah menjadi kemitraan bukan hanya di SMK 1 tapi di SMP contoh di SD mana yang Selumit Pak? Selumit. Yang di Selumit itu yang di pinggir jalan itu SD 2 ya? SD 02 ya? Samping Bank Mandiri. Iya, itu menjalin kerjasama atau menarik CSR Bank Mandiri loh itu. Makanya mereka dapat bantuan komputer, CPU itu. Terus SMP 1 juga pernah menjalin kerjasama CSR dengan Bank Indonesia, tapi ngambilnya dari ranah seni. Itu pernah dapat bantuan alat-alat musik. Terus ini yang saya tahu ya Pak ya, untuk yang SMP yang memang menjalin kerjasama dengan kemitraan dengan yang apa ya CSR. Terus Pertamina Medco Metanol Bunyu itu juga banyak Pak. SD 1 itu juga pernah menjalin kerjasama. Kalau SMK langganan dengan Bank Indonesia, Bank Mandiri, PLN, Telkom, terus dengan Pertamina itu juga CSR kami langganan sudah.
Setiap tahun kami nodong mereka, karena kalau kami mengandalkan dari anggaran BOS untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang merupakan aset kami, aset yang harus kita iniin, nggak cukup, Pak. Hanya mengandalkan dari situ. Jadi kami mau tidak mau ya harus mencari jalan, mencari cara, mengajak kemitraan. Misalnya contohnya sekarang saya dari Tata Busana untuk mengembangkan kompetensi Tata Busana sendiri, kami menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi kami menjadi unit usaha kami menjadi kemitraan anak-anak didiknya mereka gitu. Jadi apa ya istilahnya mereka mengimbaskan apa ya kayak seni tenun, terus wastra itu kayak tenun, batik itu kami yang ditunjuk untuk apa ya istilahnya belajar tapi dibiayain sama mereka gitu loh. Termasuk juga sarana dan prasarana. Apa sih istilahnya kemitraan itu ya Pak Heri ya? Kemitraan. Ya. Lalu akuntansi dan kelembagaan di jurusan kami juga menjadi sasaran proyek dari Bank BNI ya untuk di apa ya istilah anak-anaknya dididik untuk gimana sih mengelola akuntansi yang baik seperti itu. Dan anak-anaknya dipilih siapa yang memang terpilih memenuhi persyaratan kompetensinya mereka akan disekolahkan yang nantinya mereka akan bekerja di Bank BNI. Begitu juga untuk bisnis daring kami mengajak kerjasama dengan Alfamidi, Ramayana, yang lagi seru-serunya lagi nih Tevanya jurusan BD bisnis daring. Ini mereka yaitu menjalin kerjasama dengan Alfamidi dengan membuka minimarketnya Alfamidi di sekolah. Kerjasama. Itu sih yang saya bisa ceritakan kalau di sekolah saya. Siap. Itu sudah lebih dari cukup itu Bu, dan cukup banyak sekali. Iya, itu kaitannya dengan kemitraan. Kalau bicara masalah kemitraan sebenarnya aset yang ada di daerah kita itu banyak banget. Banyak banget yang memang bisa di ini. Oke, sekarang mari kita agak sedikit kerucutkan sedikit ya. Kira-kira kalau konteks yang seperti Bu Santi sampaikan, karena memang tupoksinya di TAPA itu memang harus punya banyak mitra ya. Sebagai aset itu harus punya banyak mitra sekali. Makanya kira-kira untuk yang teman-teman di SD dan di SMP ini kan tidak mungkin semuanya akan masuk ke ranah itu ya Bu Santi ya. Kalau nanti larinya ke BLUD Pak akan seperti itu. Biar di SD ataupun di SMP ya. Karena kan sekarang kalau yang mohon maaf ini ya sepemahaman saya BULD itu kan bukan hanya SMK saja, tapi SMA juga bisa, SMP, contoh SMP 1. SMP 1 itu juga BULD dengan mereka menyewakan gedungnya. Menyewakan fasilitas yang dimiliki, berarti kan modal fisik gitu loh. Modal fisik mereka itu yang disewakan. Gitu loh, Pak. Itu menjadi income untuk sekolahnya. Gitu. Jadi mereka tuh Pak misalnya menyewakan lahan gedung pertemuannya misalnya digunakan untuk pertemuan apa seperti itu. Bahkan mereka sekaligus dengan konsumsinya Pak sekarang. Dan itu masuknya ke BLUD. Itu contohnya di SMP 1. Itu yang mungkin belum banyak yang tahu bahwa SMP 1 seperti itu. SMP 3 juga iya Pak. SMP 3 kan juga punya gedung pertemuan yang besar. Itu juga disewa-sewakan. Itu kan aset kan, gedung itu kan aset fisik kan. Aset fisik, modal fisik dijadikan sebagai sebuah pemberdayaan. Kalau arahnya mau seperti itu sebenarnya bisa. Oke, baik. Dibuat listnya Bu Pit. Tadi ya masukan yang luar biasa dari Bu Santi masalah aset, pemanfaatan aset itu menjadikan gedung yang ada sebagai tempat untuk disewakan ya.
Itu bisa menjadi potensi yang ada. Termasuk jasa loh, Pak Heri. Jasa. Iya, misalnya SMP 5 tempatnya Pak Heri kan setahu saya untuk IT-nya kan saya sering dulu lah ya. Dikit-dikit kalau kaitannya dengan IT pasti ke SMP 7. Dari mana? SMP 5. Sorry, SMP 5. Nah, SMP 5. apa itu enggak bisa dijadikan satu wacana lah untuk ayo ini dijadikan sebagai blood gitu loh, pemasukan gitu. Misalnya kalau ada pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan IT, SMP 5 membuat ya mengajukan diri ke SMP 5 saja. Promosi gitu loh Pak, ke SMP 5 saja gitu. Nanti pelatihannya di situ Pak Heri jadi mentornya atau apanya gitu. Sebenarnya bisa loh Pak. Iya, karena saya lihat di SMK 4 seperti itu jasa Pak mereka. SMK 4 ya. Sebenarnya kalau mau lana ke situ sih bisa saja, cuman kemarin kendalanya pada SDM-nya sih. SDM-nya sangat terbatas sehingga tidak sanggup untuk itu tadi. Saya harusnya melihatnya pada potensi itu sebenarnya bisa, cuman ya itu penanganannya agak sedikit kewalahan. Tapi bisa jadi masukan juga itu. Karena memang beberapa kali sih sempat digunakan oleh BKD, oleh kementerian sampai juga ke. Iya, setahu saya SMP 5 paling sering digunakan untuk kaitannya dengan pelatihan, kaitannya dengan pokoknya yang dunia IT itu ke SMP 5 setahu saya. Tapi enggak semua yang dibicarakan di luar, biasa saja di bawah. Lagi kita kembali fokus kepada potensi yang ada di daerah lokal kita. Pada dasarnya itu adalah aset-aset. Dimulai dari atas dulu, coba Bu Fit. Dari SDM-nya dulu. Kalau untuk modal aset dari manusia, tapi kita ngambil yang ada di wilayah kita ya, di Tarakan ya, bukan secara internal kita ya posisinya. Iya. Karena sesuai dengan tugasnya tadi, adanya penempatan berdasarkan wilayah untuk potensi yang ada di wilayah kita. Yang pertama adalah untuk SDM-nya, saya bisa gunakan militer itu untuk kegiatan LDK. Saya pakainya kemarin masuknya ke marinir. Propos itu untuk melakukan latihan dasar kepemimpinan itu. Pomal lah, bukan Pomal sih dia. Polisi militernya Angkatan Laut itu apa? IB. Pomal ya? Pomal. Pom AL. Betul Pak. Mungkin kalau saya Pak, izin Pak untuk kalau hubungannya dengan di daerah, kalau kita bicara yang keseluruhan tadi bukan pada instansi sekolah kita, mungkin kalau SDM yang kami biasa memanfaatkan itu dari Universitas Borneo. Kami kadang untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan itu kami kadang-kadang atau kadang mereka yang melakukan kegiatan pelatihan langsung ke sekolah impact karena kami sudah ada MOU dengan Universitas. Ini ada kegiatan siswanya apa, dia mengutamakan ke sekolah gitu. Mbak Bupit, modal manusia artinya SDM-nya. Kalau kita bicara biotiknya. Secara umum, tapi kalau kita bicara secara khusus, ya berarti di tingkat sekolah saja. Tapi kalau secara umum berarti luas jangkauannya.
Nggak apa-apa. Itu adalah aset gitu loh, aset yang ada di wilayah kita posisinya. Tapi dari sisi manusianya, sumber daya manusianya yang kita tekankan itu sebenarnya banyak sekali. Ya banyak sekali. Kalau kita misalnya dari sisi tadi ya dosen satu, kemudian juga militer, dari sisi militer, kemudian kita masukkan ke tenaga kesehatan karena yang biasa sering memberikan sosialisasi kait masalah itu juga tenaga kesehatan itu. Ini aset di wilayah kita, khususnya di lingkungan kita ya, bukan di sekolah kita tapi di lingkungan sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai aset untuk modal manusianya. Kalau BNN itu apa, Pak? Polisi? Apa? Karena di BNN ada tenaga kesehatan, ada tenaga Iya. Atau izin, kalau untuk modal sumber daya manusia ini kan kaitan dengan investasi pada sumber daya manusianya yang memang bakalan kita bahas, yang berhubungan pastinya dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan yang ada di Kota Tarakan lah. Kalau misalnya jenis asetnya tadi seperti Pak Ibe menyampaikan UB ya, UBT, terus Pak Heri menyampaikan berkaitan dengan TNI lah, dari Angkatan Laut dan segala macam. Kalau jenis dari asetnya bagaimana kalau kita memulai dari pemangku jabatan di Kota Tarakan itu sendiri, lalu jenis pekerjaan yang memang paling menonjol di Kota Tarakan sendiri, misalnya sebagai tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, terus karyawan swasta, pekerja seni, seperti itu, terus sampai dengan nanti kaitannya dengan tokoh masyarakat. Karena kan kita tidak bisa meninggalkan bahwa salah satu sumber daya manusia yang ada di Kota Tarakan adalah budayawan atau tokoh budaya atau tokoh seniman. Menurut saya itu sih kalau jenis aset. Jenis aset untuk sumber daya manusia yang ada di Kota Tarakan. Jadi kita melihatnya dari situ dulu. Jadi pemangku pemerintah, lalu misalnya ada tenaga kependidikan, ada maksudnya dari TNI nanti kita bisa jelaskan Angkatan Darat ada di sini, Angkatan Udara ada di sini, Angkatan Laut ada, plus dengan kepolisian. Terus ada lagi ada yang bekerja sebagai petani, nelayan. Ya, aset, semua aset. Itu kan aset. Ya, aset yang memang ada di Kota Tarakan. Seperti itu. Jadi, ya, terima kasih. Betul ya. Mohon maaf Bu Santi, saya harus kasih penjelas lagi sedikit. Seperti yang bilang Bu Santi, bahwasanya segala sesuatu yang ada di wilayah kita itu pada dasarnya semua adalah aset ya. Bahkan mau nelayan sekalipun, mau penjual sayur pun itu sebenarnya adalah aset juga sebenarnya. Penjual itu posisinya. Hanya saja bagaimana nanti kita akan menjelaskan kepada teman-teman itu dari kelompok, misalnya dalam ranah atau bisa jadikan dia sebagai aset. Peran pentingnya nanti untuk sekolah kita itu apa? Kan itu nanti kita harus jabarkan juga dengan konteks itu. Ya, termasuk tadi dari nakes, peran pentingnya apa? So, nanti dari nelayan, peran pentingnya untuk kita apa? Karena itu bisa dijadikan aset ketika dia memiliki timbal balik kepada sekolah. Itu bisa nanti ya gambarannya. Terus kalau untuk yang politik, nah mungkin pemangku kepentingan, pemangku pemerintah nih, kepala pemerintah apa segala macam, itu bisa jadi modal dalam ranah politik, khususnya mempermudah dalam proses pengajuan anggaran, proses untuk pengajuan proposal, untuk mengolah handak, apalagi anggota dewan, itu nanti maksudnya ke ranah politiknya di situ. Kira-kira bagaimana Bu Santi? Iya.
Halo Bu Santi. Oh, dia bilang loncat ke sebelah beliau. Ya. Sorry. Tadi saya baru termangu dengan catatan yang di laptop saya sebelah. Siap. Tadi gimana Pak? Sorry. Ya, enggak apa-apa, santai Bu Santi. Jadi untuk modal manusia itu posisinya adalah jabatan pekerjaan dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk yang Bu Santi katakan kayak pemangku pemerintahan, kepala daerah, anggota dewan, kayaknya itu saya lebih senang masuk ke modal politik deh Bu Santi. Bukan masuk di modal manusia. Menurut Bu Santi bagaimana? Kalau menurut saya, kalau modal politik itu misalnya dukungan kebijakan anggota dewan, lalu kebijakan-kebijakan dari kebijakan dari pemangku, ya seperti tadi Bapak sampaikan, pejabat, mesti camat, kelurahan, dan ramil, terus kapolsek, tokoh masyarakat, terus modal politik ini bisa juga berupa aturan-aturan kebijakan yang dibuat oleh si pemangku jabatan itu sendiri, seperti kalau Kota Tarakan ya pastinya wali kota, kecamatan ya Pak Camat, kelurahan ya lurah, seperti itu modal politik. Itu sih kalau menurut saya jenis asetnya. Jadi bukan hanya manusianya aja yang memangku, tapi termasuk aturan-aturannya Pak, kebijakan-kebijakannya. Karena kita kembali lagi kan ada biotik dan abiotik. Ada yang terlihat dan tidak terlihat. Gimana? Ya, bisa Bu. Karena menurut saya aset itu kan, aset seperti yang saya baca-baca, aset itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang terlihat ya contohnya manusia, bangunan, kendaraan, itu kan aset. Tapi yang tidak terlihat kan misalnya peraturan, keuangan, pengaturan keuangan. Kalau di sekolah ya kurikulum, itu kan yang tidak terlihat tapi ada gitu loh Pak. Aset. Jadi kalau politik ya termasuk kebijakan-kebijakan dan aturan. Oke. Pemberdayaannya atau pengelolaannya untuk sekolah ketika dia masuk dalam ranah kebijakan itu seperti apa? PPDB ya? Iya. Oke. Ya, di copy Bu Fit. Maaf, saya baru dari urus kecil jadi enggak dengar. Maaf. Siap. Tadi untuk aset masalah politik itu adalah aturan dan kebijakan. Itu nanti pemanfaatannya itu ada masuk dalam ranah konteks PPDB. Siapa aja tadi modal politiknya? Ya. Kalau SD, SMP pastinya wali kota, anggota dewan. Ya. Seperti itu kan, Pak. Nah, nanti aturannya yang mengikat adalah bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan contohnya PPDB, karena pada saat pelaksanaan PPDB kan pasti ada aturan dari pemerintah kota seperti apa, ya gitu kan biasanya. Yang nanti turunannya pasti ke Dinas Pendidikan Kota Tarakan, ya gitu kan? Ya. Oke, bisa banyak-banyak lah seperti yang modal. Iya, satu aja sih nggak apa-apa, orang cuma contoh aja kan. Sebagai contoh, ini aset dalam modal politik itu adalah wali kota, anggota dewan. Strategi pemanfaatannya itu adalah pelaksanaan PPDB. Ini nanti dibuatnya cuma seperti mind mapping atau poster kan? Iya. Bisa. Tapi tetap nanti dipresentasikan di saat modul hari Senin itu, Iya. Kan yang paling pintar menceritakan ini semua Pak Heri. Mulai.
Jadi Pak Heri nanti. Ya kan? Saya lagi. Kemarin sudah kok saya lagi. Pak Ibe, bantu Pak Ibe. Andalan kami. Bantu Pak Ibe. Nah, andalan kami atau paling tidak ya wanita andalan kami lah. Bufit, wanita tangguh. Bufit. Bufit yang musik. Mulai lagi. Oke, ayo, fokus. 90 menit ya, waktu 90 menit. Terus selanjutnya apa, Bufit? Cek. Oke. Ini modal sosial? Sosial belum. Sosial. Finansial ya belum. Jadi kemana dulu nih? Sosial dulu. Satu. Boleh. Sosial. Dinas sosial tanpa modal sosial masyarakat gotong royong. Ini apa namanya nih? Basnas? Boleh, Basnas nanti kaitannya ke sekolah banyak tuh. Basnas, BPBD. Bisa. Oh, weh. Sosial, agama dan budaya. Strategi pemanfaatannya kalau Basnas banyak tuh untuk ke sekolah. Iya. Ya kan, untuk bantuan apa? Anak yatim. Iya. Apa namanya Pak Heri itu pendidikan untuk anak yatim apa namanya itu ya? Afirmasi. Yang dari Basnas. Yang Basnas. Pendidikan untuk anak yatim. Apa istilahnya tuh? Karena di sekolah saya ada tuh yang anak-anak tidak mampu dari anak yatim dapat bantuan pendidikan. Itu baju seragam dan alat sekolah. Baju seragam masuk sekolah. Iya. Itu ada kan programnya Basnas. Ya lupa ya apa ya kemarin tuh. Nah ini aja ya. Oke, kalau Basnas Bu Ranti SMA atau SMK itu kelas berapa ya yang sudah bisa memilih pilkada? Pilkada. Anak-anak usia 17 itu kan pemilih pemula. Biasanya mereka berada di kelas 11 dan 12. Ya, mereka pemilih pemula. Kemarin yang dapat sosialisasi dari KPU dan Bawaslu kemarin kelas 11 dan 12. Berarti di sini bisa nambah dong di modal politik pemilihan kepala daerah.
di mana pemanfaatannya nanti itu sosialisasi yang Ibu bilang KPU Bawaslu. Iya, betul betul, bisa. Sosialisasi. Kalau modal agama dan budaya, yang terakhir kemarin Irau semua sekolah ikut kayaknya tuh. iya, Itu tapi arahnya lebih ke budaya. Ya, budaya. kan agama dan budaya. Mm-mm. Pelaksanaan Festival Irau Tengkai. Itu yang ada kan Dinas Pariwisata. Terus modal agama hari besar. Yang tadi 3 SMK ini akan dibahas. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu memang benar-benar Kalau budaya bisa enggak? Dan kalau ini juga apa? belajar PPS juga Ini bersama-sama gitu. kan nanti Bapak Ibu sekolahnya bagus, Stefanya bagus, dan tanggal 28 ini kan Sumpah Pemuda, anak-anak maupun guru itu kan fisik. Kalau modal fisik itu kaitannya dengan misalnya apa sih? Kayak gedung kan? Iya, gedung kayak Gedung, stadion bisa. Terus dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan. Kalau yang tadi apa yang Ibu sebut apa itu tadi kayak yang sebut tadi IDEK IDEK itu kan perusahaan swasta. kawasan industri enggak ya? Ya, itu kawasan industri. Betul, di Tarakan ini ada kawasan industri yang cukup besar, KIPI. Iya. Pabrik kertas belum ya? Iya, Masuk, tulis nanti. masuk, Bu. Tapi itu nanti strategi pemanfaatannya jelas ke SMK pasti. Iya. Karena kan Magangnya. tenaga kerja. Mungkin kalau SD izin Bu, mungkin yang secara umum bisa memanfaatkan itu fisik. Kalau di daerah bisa mungkin di perpustakaan, lalu yang kedua di hutan mangrove mungkin. Itu kan milik pemerintah daerah. Betul. Itu secara umum bisa. Ya.
yang pastinya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kalau pendidikan saya ya. lingkungan. Ya semuanya. Ya, memang di lingkungan. Ya. Kalau hutan mangrove nanti nggak masuk ke lingkungan Kak Pak Ibe? Bisa lingkungan, oh iya bisa. Kalau perpustakaan yang fisik betul-betul. Jadi perpustakaan yang kita masukkan dengan museum mungkin. Jadi mangrove-nya diganti museum aja. Gimana tuh? Iya, gitu. Iya, museum gambar. Ya kan sama-sama bisa digunakan sebagai dimanfaatkan untuk belajar kan? Iya. Oh iya, nambah juga Bu. Dan kan Apakah yang ini balai adat itu masuk di fisik atau ini? Balai adat itu masuk fisik atau di lingkungan? Fisik Pak. Balai adat Budaya, budaya masuk budaya. Fisik Pak. Kalau gedungnya fisik Pak. Kalau budayanya nggak kita masukkan? Ini sudah masuk di RAU. Oh iya sih. Siap. Kalau lingkungan selain hutan mangrove apa Pantai Amal masuk enggak? Masuk Bu. Boleh. Amal ya. Ini apa di Juwata itu? Masuk enggak ya industri ikan tipis? Itu masuk di mana ya? Lingkungan ya apa? Lingkungan nelayan. Ya kan ikan tipis di Juwata ya? Juwata Bu. Apa namain di sana ya Bu ya? Ini kampung nelayan ya bukan? Kampung nelayan itu Bu Fit. Iya yang di Pak Jokowi ya itu. Iya kampung nelayan Juwata Laut. Ya. Di tempatnya Bu Sumartini lah itu. Kampung nelayan di anu. Itu masuk ke dalam itu apa? Tempat anak-anak nongkrong tulisannya juga kampung nelayan kan kalau nggak salah. Yang mana Bu? Ya tempat nongkrong anak-anak. Kampung Baru itu Bu. Ya, di pinggir apa ya? Hutan mangrove apa? Pembelajaran biota mangrove. Terus Pantai Amal, pembelajaran biota laut, kampung nelayan, budidaya ikan, udang, dan apa? Beras. Islamik masuk nggak di modal fisik? Masuk Bu Fit. Pasti triad. Bangunan Masuk ya.
Lalu yang kelima, jangan lupa Bapak Ibu silakan lampirkan akreditasi sekolah Bapak Ibu dan juga dan dalam TEFA dan jadi MOU untuk khusus pengembangan TEFA-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya ternyata berkira silakan di-update lagi. Kalau tadi masuk di mana Bu? Apa? Benar-benar MOU yang IDEC masih berlaku sampai tahun 2024 ini dan juga kawasan Kawasan industri namun kalau seandainya fisik. iya kawasan industri fisik ya. Ya, kawasan industri nanti bisa Ibu jelasin IDEC, terus yang pabrik kertas, Mustika, Oh iya banyak ya. kan kawasan industri. Berarti sarang pembelajaran industri praktik kerja ya. Magang. Finansialnya tarakan apa ya? Bisa dimanfaatin. Finansial ya Bu. Tak baca-baca dulu modal finansial. Kalau di sini yang saya baca sumber pendapatan aset daerah UPD. Nah, PAD ya pendapatan daerah. Iya. Terus dana apa? Dana bantuan dari tadi saya ngomong apa? CSR. Ya. Dan Yes. alokasi khusus. UMK berapa tarakan? UMK apa dulu? Kuliner. Kalau itu Gaji. itu Upah itu UMKM. Oh. UMK. Sorry, salah dengar. UMK. UMR itu berapa sih? UMR tarakan berapa? 38 ya? tiga setengah 38 ya kalau salah. Iya, kayaknya 3,5 38 tuh. Nanti kita cari tahu. Jangan nanti salah-salah kena kita. Kena ketok kepala kita tuh. Terus strategi pemanfaatan. Itu PAD itu pendapatan daerah ya? Iya, PAD pembangunan. Kalau kayak DAK tuh, DAK itu yang bantuan dari yang juga Bisa tuh Pak. DAK dan alokasi khusus untuk biasanya kalau bangunan-bangunan itu kan ada. Iya, betul. Bisa tuh Pak dimasukkan. Dana DAK. Kegiatan. Karena harapan untuk bangun gedung itu salah satunya dari DAK. Iya. Itu kan ibaratnya anggaran tahunan pasti ada, untuk DAK itu ada. Tapi apakah sekolah itu bisa dapat atau tidak itu kan tergantung dari lobby-lobbynya. Iya, lobby betul. Oke, kita masuk dulu ke ruang utama Pak ya. Belum Ruang selesai. utama. Iya. Kita sudah di ruang utama Pak, tinggal mereka yang masuk. Kita tunggu di sini. Kita tunggu aja. Kok cepet banget ya? Enggak, kayaknya ada hal-hal yang salah yang kita. Maksudnya kan jam 10 kurang. Selesai sudah, jangan-jangan Baru jam 9. satunya nih. Jadi Selesai Bu Fit. Wah, memang andalan. Luar biasa Bu Fit. save dulu nanti hilang. Iya. Nanti kalau hilang Bu Fit japri sana japri sini. Padahal
di ingatannya Bu Fit sudah ada tuh. Ingatnya 7 aja, itu 7. Baik, udah masuk semua Bapak Ibu ya. Udah masuk, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran suaranya. Oke, kita sudah masuk di ruang utama ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya ingin sedikit mereview terkait hasil dari diskusi Bapak Ibu. Ya luar biasa dalam diskusi pemberdayaan aset ya. Dalam diskusi pemberdayaan aset Bapak Ibu telah menggunakan diskusi dengan optimal dan baik ya. Nah sekarang saya ingin tahu deh ya, dari apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu setelah mempelajari pembelajaran ini, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Dari mana dulu nih? Atau gini, setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya bisa apa gitu, saya mampu apa gitu. Ada yang bisa menyampaikan? Tadi ada satu yang belum. Oke Bu Santi, enggak Bu Santi. Ya, terima kasih Pak. Setelah tadi kami diskusi yang cukup agak alot juga Pak, ya, terkait dengan 7 aset yang memang harus kami analisis bersama, apalagi terkait dengan daerah. Disinilah kami akhirnya sama-sama belajar, sama-sama menyampaikan pendapat terkait dengan misalnya seperti tadi aset politik. Nah, di sini banyak yang beranggapan bahwa aset itu hanya yang terlihat saja, Pak. Tetapi dari apa yang sudah saya baca sebelumnya di modul sebelumnya bahwa aset itu bukan hanya yang kita lihat saja, tapi yang tidak terlihat itu juga aset. Salah satunya adalah kebijakan. Lalu peraturan itu juga aset. Makanya tadi kami di aset politik salah satunya juga menyampaikan bagaimana kalau kita memasukkan kebijakan-kebijakan dari pimpinan daerah, itu salah satu contohnya. Jadi dari sini Pak, setelah tadi diskusi akhirnya berkembang dan akhirnya Bapak menyampaikan ayo kembali ke forum utama, dan ternyata kami belum selesai juga Pak menyelesaikan tugasnya. Saking banyaknya yang kita kembangkan dari aset, dan luar biasa Kota Tarakan ini asetnya bukan hanya sumber daya manusianya tapi aset fisiknya, bahkan tadi terakhir adalah aset finansial. Akhirnya apa tuh CSR, apa tuh ya, akhirnya terbuka semua Pak. Kami saling sharing. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa sekali ya, diskusinya asik, kemudian sudah lagi asik-asiknya malah dipanggil gitu ya. Tapi itulah yang terjadi ya Bapak Ibu. Tadi ada sedikit yang saya dengarkan, pemberdayaan aset ya, aset lingkungan ya, di Tarakan itu kan banyak laut gitu ya. Nah masyarakat di sekitarnya bermata pencaharian adalah mencari ikan, kemudian ikan itu dijadikan ikan asin gitu ya. Kemudian ada lagi pengelolaan aset lingkungan, ya, aset politik, ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan penjual buku, ya, buku-buku mata pelajaran itu tidak salah ya Bapak Ibu. Semuanya memang bagaimana kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan. Tapi kita perlu hati-hati ya, dalam pengelolaan aset ini yang saat ini sedang viral ya akhir-akhir ini terkait dengan penjualan buku ya. Kita harus bisa pilih dan pilah ya, mana yang disetujui, mana yang tidak ya. Mana yang bisa dibeli menggunakan dana operasional, mana yang bisa dibeli sendiri gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak dalam situasi-situasi seperti itu. Ini juga penting ya.
Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan aset-aset budaya yang ada di sekitar kita gitu ya. Tadi sempat alot ya sepertinya Bapak Ibu pas awal-awal pembentukan kelompok, karena Bapak Ibu memilih cari yang tempat yang terdekat atau berdasarkan PP gitu. Padahal di perintahnya sudah jelas yang digunakan adalah berdasarkan kewilayahan ya. Kalau pakai PP nanti tidak sesuai dengan yang diminta oleh kelompok, ya, yang diminta oleh modul. Ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kita bisa menjalankan alur itu dengan baik. Ya. Tapi luar biasa. Ya. Setelah Bu Santi, ada lagi yang ingin berkomentar? Bu Rahma, silakan Bu Rahma. Tapi pertanyaannya beda, Bu Rahma. Kalau tadi Bu Santi akhirnya Ibu Santi mampu seperti itu, Bu Rahma setelah pembelajaran hari ini, Bu Rahma apa yang bisa Bu Rahma pahami? Bahasanya gini ya, kata kuncinya setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini, saya akhirnya memahami bahwa itu ya, saya memahami bahwa itu silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi setelah kami melakukan diskusi Pak, yang kami sangat antusias karena memang membahas tentang aset yang ada di sekolah kami dan dikaitkan dengan lingkungan yang ada di sekitar kami, luar biasa bahwa ketika memang kita memanfaatkan semua aset yang ada di sekitar sekolah kita itu luar biasa, memang sangat bisa membantu meningkatkan kualitas murid kita dan tentunya kualitas sekolah kita pada umumnya. Dan akhirnya saya pun memahami Pak bahwa sangat kita sebagai guru ya, apalagi misalnya kita sudah mempelajari modul ini, memang harus sangat bisa memanfaatkan aset-aset itu dengan baik, dengan efektif dan efisien. Artinya kita gunakan aset-aset yang sesuai dengan kebutuhan dan kita maksimalkan secara maksimal yang memang kita miliki baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Karena tujuannya kan hanya satu, yaitu untuk peningkatan mutu kita dengan di sekolah kita. Kira seperti itu Pak untuk dari saya. Terima kasih, luar biasa ya Bu Rahmati akhirnya memahami tentang aset-aset di lingkungan sekitar ini bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai modal untuk belajar, untuk pembelajaran gitu ya. Ini juga terjadi pada saya mengajar di Balikpapan juga seperti itu ya, sebagai guru yang dituntut untuk berinovasi. Apa saja yang bisa saya lakukan? Oh, saya tidak harus belajar di dalam kelas. Saya akan ajak anak-anak ini belajar untuk di luar kelas. Nah, apa yang bisa muncul? Pusat wisatanya banyak, budayanya ada, sejarahnya muncul. Nah, itu bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran di luar kelas. Akhirnya saya bawalah mereka ke pantai. Itu salah satu bentuk contoh yang bisa saya fungsikan terkait dengan modal untuk pembelajaran saya supaya pembelajaran itu asli, ya, tidak hanya di dalam kelas. Baik, berikutnya perasaan Bapak Ibu setelah melakukan pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan gitu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Tadi ada yang belum berkomentar? Sudah semua ya kayaknya ya. Apa sih perasaannya sih mempelajari pada pembelajaran hari ini? Gitu. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan? Bu Nur Heti kayaknya ini yang selalu asik. Silakan Bu Nur Heti. Perasaan Bu Nur Heti setelah mempelajari pembelajaran ini. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Perasaan saya senang ya Pak ya, karena terus terang sebelumnya saya belum baca materinya ya Pak, terus terang. Tapi setelah tadi ada diskusi, kemudian ada pendapat dari teman-teman, alhamdulillah saya sudah mulai memahami Pak, alhamdulillah. Dari aset-aset, dari 7 modal tuh alhamdulillah sudah bisa terbuka. Oh, seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah dengan rukol malam ini, dengan pendapat teman-teman saya bisa lebih memahami. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Bu Nur Heti ya, luar biasa sekali ya, bahwa memang setelah kita mempelajari modul banyak sekali yang kita dapatkan ya terkait dengan
bagaimana sih kita memimpin pengelolaan gitu ya dalam sumber daya yang ada ini gitu ya. Kemudian apa saja sih yang bisa saya dapatkan dari proses eksplorasi yang sudah saya pelajari di modul tersebut, kemudian saya implementasikan dan saya diskusikan di dalam ruang kolaborasi itu, gitu ya. Nah, dalam mempelajari itu ya, hal-hal yang berkaitan dengan dengan pembelajaran kepemimpinan berbasis aset atau lebih ditekankan pada bagaimana kita bisa memahami bahwa lingkungan sekitar kita ini adalah aset, bahwa budaya-budaya yang ada di lingkungan kita itu merupakan aset yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kultur budaya, kemudian politik yang ada ini sebenarnya adalah modal yang bisa kita lakukan, ya, atau yang kita bisa laksanakan dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, karakteristik yang sehat dan resilient ya, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat ya, bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan dialog itu berkelanjutan dan juga bisa menjadi salah satu modal kepada kita untuk bisa saling melengkapi di dalam proses pembelajaran. Ini sangat penting sekali dan kita pastinya akan selalu berada di dalam lingkungan pembelajaran yang positif. Gitu. Baik, saya tambahkan lagi ya, siapa lagi yang bisa memberikan penjelasan deh setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, target berikutnya apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu munculkan gitu. Punya target apa enggak kira-kira? Siapa yang ingin memberikan jawaban? Pak Heri, Pak Ibrahim? Baik Pak. Oh Bu Santi Pak, angkatkan Bu Santi dulu. Bu Santi, silakan Bu Santi. Iya Pak, untuk mungkin RTL-nya, rencana tindak lanjutnya, karena ini kaitannya juga sedang yang saya pelajari juga, yaitu dengan TEFA, pengembangan TEFA. Jadi setelah saya belajar, kok ada kaitannya gitu Kak, Pak. Saya bersyukur sekali gitu kok saya diminta untuk membantu di TEFA, dan saya juga CGP ini kok yang dibahas mengenai aset. Jadi ada kaitannya dengan saya mempelajari aset ini. Jadi paling tidak nanti ke depannya saya bisa mengelola aset yang ada di lingkungan sekolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa menggunakan semaksimal mungkin untuk siswa. Itu aja Pak. Baik, terima kasih nanti ya, luar biasa ya. Kalau tidak lanjut di dalam proses proyek yang sedang dikerjakan saat ini, sekarang sudah bukan lagi sebagai rencana tindak lanjut ya, tapi rencana aksi nyata ya. Aksi nyata kira-kira apa sih yang sudah saya pelajari ini, kemudian kita jadikan aksi nyata gitu ya. Ini akan menjadi modal bagi kita semua ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu mengekspresikan apa yang sudah dipelajari ini menjadi sebuah aksi yang nantinya Bapak Ibu bisa jadikan itu sebagai bentuk bagaimana mengelola sumber daya yang ada. Ya, bagaimana mengelola apa ya kira-kira bahasanya ya, bagaimana kita bisa memahami ya bahwa sekolah itu ada ekosistemnya, kemudian mampu mempengaruhi diri kita sendiri paling tidak ya, bahwa ada apa tadi ekosistemnya apa Bu tadi? Bio? Saya bisa menjawab? Biotik ekosistem dalam biotik dan abiotik. Dan abiotik. Biotik ya, bagaimana itu bisa mempengaruhi dalam diri kita, kemudian bisa kita kembangkan dan kita implementasikan kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan pendekatan berbasis aset ya. Kemudian berbasis masalah, berbasis kekuatan, dan bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada ya, termasuk tadi pemberdayaan APDD ya, Asset Based Community Development. Terus bagaimana kita bisa membedakan antara 7 aset utama yang dimiliki oleh lingkungan sekolah itu. Ini bisa menjadi modal Bapak Ibu nantinya ketika Bapak Ibu sudah selesai di kegiatan ini ya, bukan pada saat hanya di kegiatan ini. Nanti saya yakin Bapak Ibu akan
menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan maksimal mungkin, intinya seperti itu ya. Baik, untuk hasil karya nanti silakan dipresentasikan pada hari Senin besok ya, hari Senin tanggal 25 dengan waktu yang sama ya. Dan kalau memang ada yang perlu didiskusikan lebih dalam lagi, silakan diskusikan. Boleh secara luring, boleh secara daring. Kalau mau daring mau pinjem akun saya juga silahkan ya, nanti saya akan kasih linknya untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi ya. Setelah saya kasih link saya keluar, saya tidak mau mengganggu Bapak Ibu dalam berdiskusi gitu kan. Oke, Bapak Ibu silakan kita foto dulu, setelah itu kita akan tutup ya. Pak Ibrahim akan menutup dengan doa. Silakan. Oke, Bapak Ibu silakan kita ambil pose. 1, 2, 3. Maaf agak gelap ya. Video saya agak gelap, mohon maaf. Oke, silakan Pak Ibrahim ditutup dengan doa Pak Ibrahim. Silakan tutup Pak Ibrahim. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa malam ini sudah kita laksanakan rukol di modul 3. Semoga apa yang kita lakukan malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing apa yang kita dapatkan ini kita dapatkan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Ibrahim ya. Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan bahwa hari nanti di Rukol sesi 2 kita laksanakan pada hari Senin ya. Malam juga ya, tetap semangat. Mari kita kuatkan diri kita untuk bisa terus menyelesaikan tugas kita yang tinggal satu langkah lagi. Ya. Bapak Ibu semangat ya, mudah-mudahan di akhir kegiatan nanti kita bisa bertemu ya. Menjadi sebuah harapan besar bagi saya melihat kondisi Bapak Ibu di sana dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya, kita bisa bertemu dengan di akhir kegiatan program guru penggerak ini. Amin. Oke, Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Undur diri ya, dan jaga kesehatan ya, optimalkan waktu yang ada dan jangan memforsir ya supaya kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Coach ya. Ya Pak. Selamat beristirahat Bapak Ibu guru hebat. Ya, semangat dan bersemangat ya. Sampai jumpa. Ya.